Betapa kita sebagai umat Islam merasa sedih, bukan karena tentang mikrofonnya, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika memberikan contohnya. Nyoba contohnya tak kita hati dia. Kalau persoalan tentang kedisiplinan tentang azan, habis tabut dalam kitab fiqah sudah selesai. Hanya tinggal buat kajian fiqah lagi tentang bab azan. Ketika Allah Ta'ala berkehendak solat itu dipanggil dengan kumandang azan, Allah tidak ilhamkan azan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak wahyukan kepada beliau. Duk musyawarah Rasulullah dengan para sahabat. Nyoki bancara tahui umat Islam nyojak semahyang. Nah yang sarankan peh gong lagi orang Yahudi. Nah yang sarankan peh lonceng lagi orang Nasrani. Ada yang sarankan untuk pakai buk, pakai penajih yang lungkai lumo yang pakai trompet. Tidak ada kata sepakat malam itu, tapi masing-masing berencana untuk membeli alat tersebut satu. Sampai akhirnya Allah hadirkan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid tentang kumandang suara azan. Terbangun di waktu subuh, beliau temui Rasulullah. Ya Rasulullah, lentuan melumpur kalimat laginyo. Kata Rasulullah, itu kehendak Allah. Harusnya yang mendapatkan mimpi ini ditunjuk oleh Rasulullah untuk kumandangkan azan. Tapi ternyata Allah tidak delegasikan kepada Abdullah bin Zaid untuk jadi muazzin, Apa yang terjadi? Nabi katakan, ud'u Bilalan. Panggil Bilal. Murhu falyuazzin. Suruh dia kumandangkan azan. Bahkan fa innahu anda sautan minkum, karena suara Bilal lebih memanggil dibandingkan suara kalian. Bukan merdu. Kalau suara azan merdu, hana tu urang masjid dengar. Oh mama ngata suara azannya lemah you mata dengar. Suara azan itu anda dari nada. Nada itu memanggil. Maka di dalam hadis banyak nada munadin, menyeru oleh seorang yang memanggil. Anda lebih memanggil dibandingkan suara orang yang lain. Ni cidingo irama azan di Masjidil Haram, ni cidingo irama azan di Masjid Nabawi, ni cidingo su urangnya azannya namrdu melimang kan. Tapi ternyata irama azan tersebut menggerakkan langkah kaki kita untuk menuju masjid. Andai kata irama dan suara azan yang sama berkumandang bak masjid itu bercat orang lain yang kumandangkan, tetap terpanggil untuk datang ke masjid. Di Masjid Haji Kecil Lemik ada seorang muazzin yang bisa menirukan irama tersebut. Syahdu tergerak langkah untuk menuju masjid. Tapi diatur konsepnya bahawa azan tersebut setiap masuk waktu salat, setiap mau salat, bukan masuk waktu. Inda kulli salatin falyu'adzin ahadukum inda kulli salatin. Hendaklah dikumandangkan azan setiap kali salat, bukan setiap kali masuk waktu salat. Itanya tagai disiplin hana pucap lewat jauh. Makanya dulu di Arab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan dua orang untuk kumandangkan azan subuh. Yang pertama ada Abdullah bin Ummi Maktum dan yang kedua ada Bilal bin Rabah. Nabi katakan, kalau kalian dengar kumandang azan dari Bilal bin Rabah, kalau kalian dengar kumandang azan dari Abdullah bin Ummi Maktum, silahkan makan dan minum kalian lanjutkan sampai kalian dengar kumandang azan dari Bilal bin Rabah. Karena Abdullah bin Ummi Maktum tunanetra tidak bisa melihat fajar sampai Bilal yang kumandangkan azan. Bilal lah saya kata azan ke? Kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal adalah kalimat yang sama yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Sampai suatu hari Bilal sedang kumandangkan azan subuh. Rukba hayya 'alas shalah. Tiba-tiba ada yang memberitahukan, wahai Bilal, jangan lanjutkan azan dulu karena Rasulullah masih tidur. Pegepiyuh Bilal. Gepeke bak kamar Nabi, beliau ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah.
as-salatu khairum minan naum. Bakal Nabi ke peke? Kalaulah salah seorang di antara kita dalam posisi Nabi, selesai karir Bilal. Nyo kajut uronyo terakhir bang tengah balik lewah. Kurang aja ada kah? Depa kai tengok ada kairat tau. As-salatu khairum minan naum bukan pengajaran Nabi. As-salatu khairum minan naum tidak ada di dalam mimpi para sahabat. As-salatu khairum minan naum murni improvisasi dari Bilal bin Rabah. Bid'ah ya. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Mai hidup meh. Nya kenyo hek tak berarti buat salafi ya. Ada ruang-ruang yang diizinkan untuk berimprovisasi selama tidak bertentangan dengan akar-akar sunnah. Itu improvisasi Bilal. Maka bergemalah kalimat tersebut, dinamakan dengan at-taswib, janji pahala. Salat lebih baik daripada tidur. Sunat dikumandangkan pada azan subuh. Kenapa? Karena rata-rata yang dengar azan itu masih di tempat tidur. Maka orang Arab yang bijak menjadikan azan subuh dengan qamat interval waktu setengah jam, agar orang yang dengar as-salatu khairum minan naum di atas ranjang gebedah dari tempat gejak bak moncut getoh ge bersuci, berwudu ataupun mandi, kemudian dia tutup aurat, dia salat sunat fajar di rumahnya 2 rakaat. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling bagus dikerjakan di rumah masing-masing, kecuali salat fardu 5 waktu, baru lebih bagus di masjid. Setelah itu baru melangkah ke masjid. Salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, baru berkumandang qamat. Menyemenan ta praktek bak masjid Al-Falah. As-salatu khairum minan naum. Ta bedah dari tempat tajak bak moncut, ta semayang sunat di rumah, ta langkah ke masjid. Sallallahu kem telebut. Kabeh mayang. Ini keburukan yang paling nyata. Kenapa? Orang kita panggil tapi kehadiran tidak ditunggu. Menyokahana rencana preh behoi. Maka alhamdulillah Masjid Raya Baitur Rahman sudah berubah. Dari dulu hanya 3 menit setengah, sekarang sudah 15 menit. Saya perhatikan setiap kali keluar dari Cot Keeng menuju ke kota Banda Aceh untuk pengajian subuh, azan di Cot Keeng, nyantro masjid di Pekan Banda Aceh baru qamat 15 minit. Lumayan karena masjid kita dekat-dekat di seputaran Aceh, tapi di Arab masjidnya berjauh-jauhan. Nyo Bilal bin Rabah. Maka Nabi berada di tempat tersebut, melihat Jibril ada di bawah. Beliau berada di ring 1, Jibril di part meyuk. Setelah Jibril jawab kalimat tersebut, baru tenang hati Muhammad. Kedudukannya lebih tinggi. Maka pada saat itu, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sidratul Muntaha diselimuti oleh sesuatu. Ma zaghal basaru ala ma ra'a. Tapi pandangan Nabi Muhammad tidak berubah. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah wahyukan apapun yang Allah ingin wahyukan kepadanya.